Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Dan tak lupa, sholawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berdiskusi secara online. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Amin amin ya Allah ya Robbal alamin. Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Widya Nur Hafifah selaku moderator dari kelompok 8. Bersama rekan-rekan saya ada Nopi Pahmarwah, Raihan Lutfi, Siti Padilla, serta Tasya Yulintika Hakim. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan sebuah artikel atau jurnal yang berjudul Manajemen Pengelolaan JIS atau Zakat, Infak, dan Sodaqoh. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Ridwan Rustandi MSOS, yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan juga terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Baik, untuk presentasi yang pertama akan disampaikan oleh rekan kami, yaitu Raihan Lutfi, yang membawakan yaitu sebuah pengertian dan definisi dakwah. Baik, saya akan menjelaskan beserta mengenai pengertian dan definisi dakwah filsafat, serta pengertian dari filsafat. Pengertian dan definisi dakwah. Secara etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar, yaitu da'a, yad'u, da'watan, yang artinya menyeru, mengajak, memanggil. Kata tersebut telah menjadi istilah baku dalam bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dakwah memiliki arti penyiaran, propaganda, penyiaran agama di kalangan masyarakat, dan pengembangannya. Seruan untuk mempelajari, memeluk, dan mengamalkan agama. Abdul Aziz memberikan sedikitnya 5 arti dari kata dakwah tersebut, yaitu memanggil, menyeru, menegaskan, atau membela sesuatu, perbuatan atau perkataan untuk menarik manusia kepada sesuatu, dan memohon atau meminta. Menurut Syekh Ali Mahfud, dakwah adalah memotivasi manusia untuk berbuat kebaikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran agar mereka memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Menurut Profesor Ahmad Hasjimi, dakwah adalah mengajak orang lain untuk meyakini dan mengamalkan akidah dan syariat Islam yang terlebih dahulu telah diyakini dan diamalkan oleh pendakwah itu sendiri. Menurut Dr. Quraish Shihab, dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman dalam tingkah laku dan pandangan hidup saja, tetapi menuju sasaran yang lebih luas. Apalagi pada masa sekarang, dakwah harus berperan menuju pelaksanaan ajaran Islam secara lebih menyeluruh dalam berbagai aspek. Jadi, pengertian-pengertian di atas menunjukkan bahwa kegiatan dakwah bertujuan untuk membuat perubahan positif bagi manusia yang mengarah pada peningkatan keimanan seseorang. Karena bertujuan yang baik, maka secara otomatis kegiatannya pun bersifat baik pula. Ukuran baik dan buruknya terangkum dalam syariat Islam yang termaktub dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selanjutnya mengenai pengertian dari filsafat. Kata filsafat atau falsafah berasal dari bahasa Yunani, filosopos, yang berarti cinta kepada pengetahuan. Orang yang cinta terhadap pengetahuan disebut dengan filosof atau filasuf dalam ucapan bahasa Arabnya. Cinta terhadap pengetahuan adalah orang yang menjadikan pengetahuan sebagai usaha dan tujuan hidupnya. Dalam ensiklopedia Islam tahun 1993 disebutkan bahwa istilah filosofia atau filosofos pertama kali digunakan oleh Pythagoras
Istilah ini menjadi populer dan lazim dipakai pada masa Socrates dan Plato. Plato mengartikan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang mencari hakikat kebenaran yang asli. Sedangkan Aristoteles lebih menitik beratkan penyelidikan pada pembagian ilmu filsafat. Sama halnya dengan Plato, ia juga belum sampai kepada konsepsi Tuhan. Ia merumuskan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang mengandung kebenaran mengenai ilmu-ilmu fisika, logika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Di tempat lain juga ia mengungkapkan bahwa filsafat adalah ilmu yang mencari kebenaran yang pertama, ilmu tentang segala yang ada yang menunjukkan adanya segala yang mengadakan sebagai penggerak utama. Objek kajian filsafat dibagi menjadi 3 pokok utama, yaitu al-wujud atau ontologi dan al-ma'rifat atau epistemologi serta al-qayyim atau aksiologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rehan Nurfi. Baik, pemateri selanjutnya akan dipresentasikan oleh Tasya Yuliantika Hakim mengenai pengertian filsafat Islam serta ekonomi Islam dalam konsep filsafat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Tasya Yuliantika Hakim. Baik, pemateri selanjutnya akan dibahas oleh Siti Padilla mengenai pengertian JIS atau Zakat Infak Sodako serta manajemen JIS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Yuliantika Hakim. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam sendiri mengingat bahwasannya Islam bukan sekadar agama saja, akan tetapi kebudayaan, melainkan kebudayaan. Pemikiran filsafat sudah tentu berpengaruh pada kebudayaan tersebut. Hakikat filsafat ialah akal dan Al-Quran. Filsafat tidak mungkin tanpa akal dan Al-Quran. Jadi filsafat Islam ialah akal dan Al-Quran yang berhubungan bersifat dialektis. Akal dengan otonom penuh kerja dengan semangat Qurani. Akal sebagai subjek dan subjek ia mampu berkomitmen. Komitmen itu adalah wawasan moralitas yang bersumber dari Al-Quran. Akal berfungsi sebagai subjek untuk memecahkan masalah, sedangkan Al-Quran memberikan wawasan moralitas atas pemecahan masalah yang diambil dari akal. Dari tiga aspek pada umumnya sebenarnya tidak berbeda dengan filsafat Islam, namun yang dibedakan hanya sekedar pijakannya saja, bahwa objek kebenaran mutlak dalam filsafat Islam bahwa hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Selanjutnya yakni menjelaskan tentang ekonomi Islam dalam konsep filsafat. Pada dasarnya ilmu ekonomi Islam yaitu perpaduan antara ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam. Sistem ekonomi Islam mempunyai prinsip yaitu setiap individu bebas berpendapat atau membuat keputusan asalkan tidak menyimpang dari syariat Islam dan kesejahteraan masyarakat dan menghindari kekacauan dalam masyarakat. Yang pertama itu ada ontologis. Ilmu ekonomi Islam yang membahas dua disiplin ilmu sekaligus, yaitu ilmu ekonomi murni dan ilmu fikih muamalah. Keduanya menjadi sumber operasional dari ekonomi Islam. Persoalan ontologis yang muncul ialah memadukan antara dua pemikiran sekuler ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang ada dalam fikih muamalah. Selanjutnya yaitu epistemologi. Ekonomi diperoleh melalui pengamatan terhadap gejala sosial masyarakat dalam mempengaruhi kehidupan hidupnya. Pada tahap ini, ekonomi
menggunakan penalaran yang bersifat kuantitatif. Tahap yang ketiga yaitu aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ekonomi Islam dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Tasya Yulintika Hakim. Baik, pemateri selanjutnya akan dibahas oleh Siti Fadilah mengenai pengertian JIS atau Zakat Infak Sodako serta manajemen JIS. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi mengenai apa itu zakat, infak, dan sodako, serta apa saja yang harus diperhatikan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sodako. Apa itu zakat, infak, dan sodako? Ketiganya ini memiliki persamaan dalam perannya, yaitu memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemberantas kemiskinan. Adapun yang membedakan adalah zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sodako hukumnya sunnah. Atau zakat yang dimaksud adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan, sementara infak dan sodako ini sesuatu yang tidak wajib dikeluarkan. Jadi, pengeluaran yang bersifat sukarela itulah yang dimaksud dengan infak dan sodako. Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama yaitu sifat amanah, yang kedua sikap profesional, dan yang ketiga transparan dalam melakukan pekerjaannya. Kemudian ketiga aspek tersebut dapat diimplementasikan jika didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya, yakni yang pertama yaitu aspek kelembagaan yang meliputi visi dan misi, kemudian kedudukan dan sifat lembaga, lalu legalitas dan struktur organisasi, serta aliansi strategis. Prinsip yang kedua yaitu aspek sumber daya manusia atau SDM, yakni suatu lembaga harus berhati-hati dalam pemilihan amil zakat. Dan prinsip yang terakhir yaitu aspek sistem pengelolaan, yang artinya LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, seperti menggunakan prosedur dan aturan yang jelas, kemudian memakai IT, lalu memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, serta masih banyak lagi yang terdapat pada sistem pengelolaan ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siti Fadilah. Baik, pemateri terakhir yaitu akan dibahas oleh Novifah Marwah mengenai manajemen pengelolaan JIS dalam tinjauan filsafat Islam. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai manajemen pengelolaan zakat infak sodako dalam tinjauan filsafat Islam. Hakikat filsafat Islam adalah akal dan Al-Quran. Filsafat Islam merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan, alam semesta, etika, moral, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam kaitannya dengan zakat infak sodako, dapat disimpulkan bahwa zakat infak sodako merupakan manifestasi dari akal yang berfungsi untuk memecahkan masalah ekonomi yang dihadapi oleh umat Islam
dengan berlandaskan kepada Al-Quran sebagai sumber moral dalam pelaksanaannya, sehingga dalam pengelolaannya adalah bentuk dari manajemen akal yang berlandaskan kepada nilai-nilai moralitas spiritual yakni Al-Quran. Dengan menunaikan zakat, infak, sodakoh merupakan manifestasi dari keyakinan setiap umat muslim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai presentasi yang dibawakan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 8 mengenai materi manajemen pengelolaan JIS atau zakat, infak, sodakoh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan baik disengaja maupun tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.